Dan juga di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab iman dan kitab haji, Kitabul Haji. Jadi di sini sangat sahih, diriwayatkan oleh dua tokoh ulama hadis yang terpercaya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Waqad ishtamala ala arkanil Islam. Dan sungguh hadis ini telah mencakup tentang rukun-rukun Islam. Jadi hadis ini mengandung, mencakup tentang ajaran-ajaran yang terdapat di dalam rukun Islam. Fahuwa min qawaidid dinil azimati. Maka di sini juga termasuk daripada kaidah-kaidah Islam, ya, kaidah-kaidah Islam yang agung. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam. Dimulailah hadis ini dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu kalimatnya pertamanya bunyal Islam. Ay ustisa wa aslul bina. Yaitu maksudnya bunya Islam adalah ustisa, yaitu didasari, ya, didasari, ya, dengan apa? Dengan Islam, atau diawali dengan Islam. Dan pokok daripada lafaz al-bina, asal daripada lafaz al-bina, an yakuna fil mahsusati dunal ma'ani. yaitu keadaan yang dapat diraba atau dilihat oleh indra. Itu arti al-bina. Al-bina artinya bangunan, ya, secara fisik. Kan bangunan tadi bisa dilihat oleh mata maupun dipegang oleh tangan. Itu namanya mahsusah. Itu asli daripada arti al-bina, bukan dengan maknanya, ya, artinya. Fasti'maluhu fil ma'ani min babil majaz. Maka penggunaan hadis ini dimulai dengan lafaz bunia al-bina tadi, ya, itu dalam makna atau arti daripada bagian ilmu tentang majaz. Apa itu majaz? Kiasan. Dalam ilmu nahwu ada yang namanya majaz, balagha, bayan, ya, mantik, masuk daripada bagian itu, ya. Terus Waqad jaa fi ghayatil hasani wal balaghati. tersungguh telah datang, ya, majaz ini di dalam puncak kebagusan dan kefasihan di dalam berbicara. Kalau orang berbicara menggunakan majaz, balaghah, bayan, itu apa? Berbicaranya enak, bisa dimengerti, dan orang-orang akan terpesona dengan keindahan balaghahnya, majaznya, bayannya, mantiknya. Ya, mungkin kalau seorang tokoh, ya, atau tokoh aktivis seperti pembicaraan siapa tuh, Rocky Gerung, ya enggak, RG, dan berbicara banyak kata-kata yang asing, banyak kata-kata yang aneh yang mana orang tadi tidak mengetahuinya. Berarti apa? Dia kalau berbicara seperti itu, berarti dia telah memahami yang namanya bahasa. Dalam bahasa Arab memahami balaghahnya, mantiknya, bayannya, majaznya bisa dimengerti. Makanya perkataannya dia orang-orang akan terpengaruh. Kenapa? Banyak kata-kata yang tidak dimengerti. Ya, itulah yang namanya majaz, balaghah, bayan, dan mantik. Ij'al al-islami qawaida wa arkanan mahsusatan. Karena Rasulullah telah menjadikan untuk Islam, ya, bagian-bagian, ya, atau kaidah-kaidah dan rukun-rukun yang bisa didapat atau dikerjakan oleh anggota. Wa ja'al al-islama mabniyan 'alaiha. Dan juga Rasulullah menjadikan Islam sebagai mabni, fondasi dasar, ya, dasar di atasnya, di atas bangunan tadi. Kan kalau kita ingin mendirikan bangunan, dasarnya apa?
tuh? Fondasi dulu, itulah yang namanya asas. Ya, itu pula Islam. Apa asasnya? Apa fondasinya? Yaitu syahadatain. Itu fondasinya. Qauluhu ala khamsin. Nah, perkataan hadis lafaz ala khamsin Ay khamsi da'ima ay qawaida hiya hasibu ma sayudhkar. yaitu 5 ya, 5 da'ima tiang-tiang atau 5 bagian-bagian atau kaidah-kaidah yang mana kesimpulannya nanti akan disebutkan oleh pengarang ini kita nanti di depan. Qauluhu syahadatan an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Perkataan hadis lafaz syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Hadza huwa ruknul awwalu min arkanil Islam. Inilah merupakan rukun atau tiang yang pertama daripada rukun-rukun Islam. Makanya syahadat itu menjadikan apa? Rukun pertama daripada rukun Islam. Yang keduanya apa? Salat. Di salat nomor 2. Marijinan mahiji syahadat jelas, meminta syahadat pulang ke sholat. Ya, itu menjadikan dasar atau pokok syahadat tadi. Makanya arkan atau qawaid Islam yaitu pertama syahadat. Apabila orang sudah mengatakan mengucapkan kalimat syahadat, berarti dia sudah daftar. Daftar ke mana? Daftar ke surga. Itu syaratnya itu syahadat. Yang sebagai kita semua ini apa? Daftar ke surga dengan mengatakan kalimat syahadat. Walamma kana al-imanu wa tasdiqul qalbi bi kulli ma ulima bi-dharurah. Dan manakala iman tadi adalah pembenaran hati dengan apa-apa yang telah diketahui, ya, dengan secara mudah, bi-dharurah, secara mudah, Annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. bahwasanya iman tadi adalah termasuk daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya Rasulullah ketika mengajarkan yang pertama-tama kepada kaum musyrikin Quraisy apa? Tentang iman. Agar apa mereka pertama-tama percaya kepada Allah dulu, iman kepada Allah. Iya. Zaman dulu orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka hanya percaya kepada siapa? Patung, berhala, dan nenek moyang mereka. Datang Islam, bahwa Rasulullah dirubah akidah tadi, percayaan tadi, menjadi apa? Percaya iman kepada Allah. Allah mengatakan untuk merubah percayaan itu susah sekali, sehingga memerlukan kesabaran, ketabahan, waktu yang cukup lama, dan juga resiko adalah nyawa. Jika dia mengubah keimanan orang kafir Quraisy yang tadinya iman kepada berhala menjadi iman kepada Allah. Wa kana tasdiqul qalbi amran batinan wa ittila'ana alaihi. Dan yang pembenaran hati itu menjadi urusan batin. Ya, kepercayaan hati itu menjadi urusan batin, urusan hati yang mana kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Makanya manusia bisa mengetahui, melihat gunung yang dari jauh, ya bisa mengetahui apa isi laut yang paling dalam dengan menggunakan alat, tapi manusia tidak mengetahui isi hati manusia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alahu syari'u manutan bisyahadatain. Yang mana asyari' hukum syarat yaitu Allah telah menggantungkan manutan, telah menggantungkan apa? Bisyahadatain, dengan mengucapkan syahadat. Jadi apabila orang yang pertama kafir, apa pertama-tama harus mengucapkan apa? Mengucapkan 2 kalimat
masyarakat termasuk para wali songo ketika mengislamkan dulu orang-orang pada zaman jahiliyah dulu pada mengajarkan kepada mereka syahadat. 8 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala ta'ala qulu amanna billah. Sebagaimana Allah berfirman, ya, qulu, ucapkanlah oleh kalian ayyuhal mu'minun amanna billah, kami beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Agar kita sebagai orang mukmin, ya, kita harus mengucapkan kalimat amantu billah. Ya, terus Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas. kata Rasulullah, ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Nah, di sini ada depan hadisnya. Nanti hadis ini ada di depan. Kata Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Terus Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. sehingga mereka manusia tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa sebutnya? Wa iqamus shalah wa ita'uz zakat. Apabila mereka mengucapkan syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka, kehormatan mereka, keluarga mereka akan dipelihara. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diapa-apakan, apalagi dibunuh. Apabila mereka sudah mengatakan syahadat, menjaga salat dan membayar zakat, maka haram segalanya, tidak boleh kita ganggu. Karena mereka sudah berkorban kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Rawahu Syaikhani. Di sini diriwayatkan oleh Syaikhani, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa sayati insyaallah ta'ala al-kalam ala ma'na dzalika. Nah, dalam mu'alif ini kita nanti insyaallah penjelasannya akan datang. Ya, pembahasannya akan datang. Ya, di depan. Wa ala syai'in min fadli la ilaha illallah fi mahallihi. Dan kepada sesuatu dan keutamaan kalimat la ilaha illallah nanti pada 4 pembahasannya insyaallah oleh mu'alif ini kita nanti akan dibahas secara panjang di depan. Tinggal kita istiqamah saja ngajinya. Ya. Terus Tanbih. peringatan, tanbih. Hal nutqu bisyahadataini syartun li ijra'i ahkamil mu'minina fid dunya. Peringatannya. Apakah pengucapan syahadat, apakah pengucapan 2 kalimat syahadat itu merupakan syarat untuk ijra' memberlakukannya hukum-hukum yang terhadap orang-orang mukmin di dunia? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah pengucapan 2 kalimat syahadat tadi ya, itu syarat untuk memberlakukannya hukum Islam terhadap orang mukmin di dunia? Minas salati alaihi tawarusi Betul. Seperti apa? Seperti salat alaih, tentang menyolatkan kepada jenazah. Jawabannya iya, jelas. Ya kan? Kalau orang mukmin yang di dunia pernah mengatakan 2 kalimat syahadat, maka berarti dia sudah Islam. Apabila dia sudah Islam dan dia meninggal, wajib disalatkan. Satu. Ya, keduanya wattawarus, buat tentang masalah pembagian waris. Kebetulan nanti lepas kuliah subuh, ya, ada pembelajaran tentang waris oleh Al-Ustaz Jihad Al-Madani.
Jadi bagi ibu-ibu yang ingin mempelajari tentang waris, ya nanti untuk sistematis dan mengajarnya adalah Ustaz Ihsan Al-Madani. Ya, beliau ya sama dengan Ustaz belajar di Al-Habib Muhammad Al-Jishah. Bahkan sampai waktu Habib dulu di Polda, ditahan di Polda, waktu di penjara yang pertama tuh tahun berapa tuh? 2017 ya. Dulu itu satu Ustaz bersama satu di sini mengaji di Polda, mengaji ini nih tentang waris kepada Habib. Di Polda mengaji tentang waris kepada Habib. Ya, Masya Allah. Jadi Insya Allah beliau sudah ahlinya dalam tentang bagian waris. Ya, maka waris tadi adalah tentang hukum Islam yang harus kita pakai. Jadi umpamanya ibu-ibu ketika ada orang tua kita meninggal atau bapak kita meninggal, ulah perasaan harta ulang bagi tak layak, ulah salah. Kenapa dia? Berarti apa dia? Mengesampingkan hukum Allah. Itu bagi dulu secara waris, utama tuh. Kalau sudah bagi secara waris nih, ini mendapatkan dua dan sebagainya, apa untuk dan sebagainya, nanti ini kasihan. Nah, bagaimana kalau kita bagi sedikit? Nah, itu bagi seperti itu boleh. Utamakan dulu adalah pembagian tentang waris, itu yang lebih utama. Jangan memilih, kasihan amat kita pesannya pas satu ini. Ini bukan Allah ini yang harus kita lakukan. Ya, itu tentang waris. Apabila seseorang Islam dan maka dia mendapatkan warisan daripada ayah ibunya. Tapi apabila anaknya itu kafir, walaupun anak daripada ibunya, dia gugur, tapi dia tidak mendapatkan warisan. Nah, di antara gugur tidak mendapatkan warisan adalah berbeda agama atau pindah agama. Dia mendapatkan warisan, dia umpamanya ibunya muslim, ayahnya muslim, anaknya bukan agama kafir, bikin kawin, pindah agama, putus hak warisnya buat dia. Teman warisan dia. Nah, itu ya. Juga tentang apa? Tadi bertawaris wal munakah, tentang munakah. Makanya ketika ada orang yang ingin melaksanakan pernikahan, apa pertama-tama? Ucapan dulu syahadatain. Kalau sepenanti laki-laki tidak bisa membaca syahadatain, tidak jadi nikahnya. Tidak jadi, karena dosa. Itu merupakan dasar pertama adalah dia mengucapkan syahadatain tadi itu. Kalau dia mampu bisa dengan syahadatain baru nikahkan. Makanya ibu-ibu kalau namanya menantu itu masalah banget. Dan ibu bisa ngaji itu, dan ibu bisa ada kata wajib dikasih dan tentang dia kaya utama dan sebagainya. Ya kan? Tes dulu oleh kita apa dia bisa ngaji atau tidak, seperti itu ibu. Dulu ya orang tua dulu kalau ada orang yang melamar anaknya yang perempuan, silakan itu tanya dulu, coba baca surat Waqiah minimal. Dia benar bisa tidak? Bisa baca, benar dia benar dia. Kamu jawab Waqiah bisa, tabarnya bisa, asal pada kata mana bisa, menjadi benar lah. Menjadi beban. Walaupun dia orang kaya, apa sebab? Jangan. Kasihlah. Apakah bisa baca Quran atau tidak? Bisa baca Quran, bisa tahlil. Jadi kalau kita mengaku, itu ya. Sabar baik belum mengaku. Kita cari iman, itu bisa. Kita baca surat, itu bisa. Bagaimana dia seorang pemimpin untuk keluarganya? Dia sendiri kadang tidak bisa. Tentang munakahat. Jadi kedua syahadat yang tidak tadi merupakan hukum ya tentang syahadat tadi. Wal munakahati wa ghairiha Dan lain sebagainya. Ghairu dakhilin fi musammal iman. Yang tidak termasuk di dalam ya yang disebutkan dalam keimanan. Aw juz'un dakhilun fi musammal qawlan. Atau ada suatu bagian tapi yang termasuk yang disebutkan dalam keimanan, itu ada dua pendapat para ulama.
Dhahaba jumhurul muhaqqiqina ila awwalihima. Dhahaba jumhur muhaqqiqin, tapi menurut pendapat ulama ahli tahqiq, ya, pendapat yang pertama daripada kedua pendapat tadi, wa alaihi man saddaqa biqalbihi wa lam yuqirru bilisanihi. Apa pendapat yang pertama daripada kedua pendapat tadi? Yaitu siapa saja yang membenarkan, ya enggak, di dalam hatinya, iman dalam hatinya, tapi dia belum sempat mengucapkan dalam lisannya. Jadi hadena harus mengakui keimanan kepada Allah, tapi apa, belum diucapkan, dikorkan lisannya tadi, belum mengucapkan syahadat, tapi adanya beriman kepada Allah, iman kepada Allah. Terus ma'atamakunihi minal iqrari fa huwa mu'minun indallah, serta memungkinkan dia untuk mengikrarkan tadi, mengucapkan tadi, dia termasuk kepada orang-orang yang beriman di sisi Allah. Seperti apa? Contohnya ini seperti yang terjadi pada Rasulullah. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu para jamaah sekalian, ya, ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, Rasulullah berada di sampingnya. Apa kata Rasulullah? Qul ya ammi Allah, Allah syahadat, qul ya ammi la ilaha illallah. Ketika Abu Thalib mengucapkan kalimat tadi, di sampingnya tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Bosok, dan lain-lain sebagainya. Dia mengatakan, apa kata dia? Ingat Lata Uzza digoda kata sahabat, digoda kata ingat Lata Uzza. Rasulullah, ya ammi qul Allah la ilaha illallah. Siapa yang tidak katakan kata Hamzah kita katakan ingat Lata Uzza. Artinya Abu Thalib enggak jadi mengucapkannya, pada hatinya beliau sudah mengakui keimanan terhadap Allah. Nah, apakah dia termasuk orang mukmin? Di sini ada pendapatnya. Dia termasuk kepada orang mukmin walaupun belum sempat mengucapkannya, belum ada waktu untuk mengucapkannya, karena banyak godaan ini itu, dia termasuk indallah mukmin. Nah, tapi Allah adalah orang yang mukmin. Makanya Abu Thalib pada jamaah itu apa? Ketika dia meninggal, dia menjadi orang mukmin walaupun dia belum mengatakan syahadat. Ke dalam hatinya dia sudah meyakini, mentasdik, membenarkan akan keesaan Allah. Terjadi lagi seperti sahabat siapa? Ammar bin Yasir. Seorang sahabat juga. Ammar bin Yasir, ibunya, bapaknya disiksa oleh tokoh-tokoh Quraisy. Ketika Ammar bin Yasir melihat ibunya pada disiksa oleh tokoh-tokoh Quraisy, ya kan? Artinya Ammar bin Yasir mengucapkan kata-kata apa? Lata Uzza, kata-kata saja, tapi hatinya dia tidak menurut kepada Allah. Demi apa? Demi orang tuanya tadi dilepaskan daripada siksaannya tadi. Makanya Ammar bin Yasir, ibunya, bapaknya itu apa? Awalnya itu hamba sahaya. Dibeli oleh siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Yang bersama Utsman bin Affan dengan tiga-tiganya. Beli Utsman bin Affan menjadi Ammar bin Yasir seorang sahabat yang paling utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Ammar telah murtad, Ammar telah murtad. Tadi Ammar mengatakan la ta'uza. Apa kata Rasulullah? La, Ammar tidak murtad. Dalam hatinya dia mutmainnun bil iman, kokoh, tenang dengan keimanan, karena merasa kasihan kepada orang tuanya yang disiksa oleh orang-orang kafir tadi. Akhirnya dia mengatakan Lata Uzza. Akhirnya dilepaskan dari ayat tadi. Sahabat-sahabat teriak tadi, Ammar murtad, Ammar murtad. Tidak, Rasulullah tidak. Dari sini, walaupun hatinya, tapi asal hatinya membenarkan akan keesaan Allah, ya, dan kewahidan Allah, belum sempat kita mengucapkannya, kita kepada orang-orang mukmin, insya
Jangan kita menganggap atau memponis Abu Thalib adalah orang kafir karena Rasulullah. Tidak. Ya, di ayat Rasulullah itu termasuk orang-orang yang merasa kafir pada Rasulullah. Kenapa? Itu pada zaman fitnah. Kalau coba tapi fitnah pakai tak apa? Zaman kekosongan Nabi namanya masa fitnah. Fitnah. Tidak ada Nabi. Ya, itu belum ada Nabi, belum ada Nabi itu masa fitnah. Makanya ayah Rasulullah, ibu Rasulullah, walaupun belum sempat mengucapkan kalimat syahadat, tetap dia min ahli iman. Ya, Wahada awfaqu bil lughati wal urfi. Inilah ada pendapat yang paling awfaq, yang paling sesuai, yang paling cocok, ya, menurut sisi bahasa dan menurut kebiasaan. Wadhaba katsirun minal fuqaha'i ila thanihi. Tapi ada juga sebagian para ulama ahli fikih ya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Wa alzamahumul awwaluna bi anna man saddaqa bi qalbihi fahtarmatul maniyah. Ulama yang awalun, yang generasi pertama atau ulama salaf generasi pertama, ya, ada orang yang membenarkan dengan hatinya, tapi dia keburu mati. Tapi dia keburu belum sempat mengikrarkan dengan lisannya, hatinya dia sudah beriman kepada Allah, tapi dia keburu mati. Dan keburu mati. Nah, itu bagaimana? Qabla tisani waqtil iqrari bil lisani. Sebelum dia sempat atau ada waktu untuk mengikrarkan, misalnya tadi mengatakan dan mengucapkan kalimat dua syahadat tadi. Yakunu kafiran. Itu kata pendapat ulama yang kedua adalah dia termasuk kepada orang-orang kafir, kata dia itu. Terus Wa huwa khilaful ijma'i ala ma naqalahu al-imam ar-Razi wa ghairuhu. dan pendapat ini adalah khilaful ijma', bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Jadi bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Jadi orang yang mengatakan dia belum mengikrarkan lisannya dengan syahadat walaupun hatinya iman kepada Allah, kata dia termasuk kepada orang-orang kafir. Hal ini adalah bertentangan dengan pendapat ijma' kesepakatan para ulama, sebagaimana yang dikirkan oleh Al-Imam Ar-Razi dan imam-imam yang lainnya. Lakin yu'aridu da'wal ijma'i qawl syifai as-sahih. Tetapi dia pun membantah pengakuan ijma' ulama ya yang terdapat di dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Al-Ghazali, pendapat yang paling sahih. Sama yang Ghazali pun apa? Dia mengatakan dia seorang ahlul mukmin walaupun ikrar lisannya belum mengikrarkan, tapi hatinya sudah ditauhidkan kepada Allah, ya, termasuk kepada mukmin. Annahu mu'minun mustawjibul jannati haitsu usbita fihi khilafah. Awasnya tergolong kepada orang mukmin, kalau sudah menjadi orang mukmin berarti dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekila kali ucapan di atasnya ada perbedaan-perbedaan. Ya, tapi itu tidak begitu mendasar. Diambil kesepakatan ijma' para ulama, ya, yaitu dia tergolong kepada orang mukmin. Qauluhu wa iqamus shalah. Lapan hadis perkataan wa iqamus shalah. Hadza huwa ruknus tsani min arkanil Islam. Inilah salat tadi adalah merupakan rukun yang kedua daripada rukun Islam. Tadi yang pertama tadi syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji, yang kelima tentu bagi orang yang mampu haji. Ya, nah tentang masalah haji, para sahabat-sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah berhaji tadi? Rasulullah bilang,
sampai setengah nyata tadi berulang-ulang sampai 3 kali. Ya Rasulullah, apakah diwajibkannya hari tadi tiap tahun? Rasulullah bilang 3 kali. Apa ya Rasulullah? Kalau aku mengatakan na'am, tentu kalian mesti haji tiap-tiap tahun. Mampu tidak? Tidak akan mampu. Jangankan tiap-tiap tahun, ada sekali apakah hesek puluhan tahun, tiap-tiap tahun. Ya, gitu. Atas pertanyaan para sahabat-sahabat Nabi itu, hanya Rasulullah tidak menjawab. Kalau yang ketahui beliau menjawab, maka menjadi kewajiban bagi kita bagi itu tiap tahun. Sunnah dia tidak menjawab pertanyaan. Akhirnya orang tadi, kamu jangan bertanya hal-hal yang tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Kata Allah, haji udahnya haji. Yang suka tiap tahun yang sudah kita tiap tahun ya. Itu aja wajib seperti itu. Terus. Wassalatu lughatan ad-du'a bil khair. Sedangkan yang keduanya sholat adalah menurut bahasa ya itu berdoa dengan kebaikan. Lihat dalam artinya sholat yang dimulai dengan kalimat apa? Takbir, Allahu Akbar, iftitah, Al-Fatihah. Itu semuanya ada kata-kata doa, memohon kepada Allah, mohon kebaikan dunia dan akhirat. Terus Wasyar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri muftatamatun bit tasbih. sedangkan sholat menurut syarat adalah ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan dari mulai rukun qauliyah, dari mulai takbir, ya, membaca apa, terus doa kita, terus membaca Al-Fatihah, terus membaca surat itu semuanya rukun qauliyah atau aqwal. Wa af'alun dan af'al, perbuatan seperti apa? Ruku, sujud, tumanina, tidak. Itu apa? Af'al. Perbuatan yang dimulai dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, dan dimulai dengan kalimat taslim salam, yaitu assalamualaikum. Nah, ingat para jamaah, ketika kita mengucapkan salam sholat, itu ketika kita menengoknya pas salamah mim. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini pas salamah mim, nah dapat alaikum. Untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kalian ulah, lalu tadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau apa kumnya tadi kurang lain. Untuk di awal akhirnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Terus ini kan assalamualaikum, salam menempat permintaannya. Nah, jadi kalau apa mim pakai warahmatullahi, pakai wabarakatuh. Kecuali sholat apa? Jenazah. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu jika sholat jenazah. Ada sholat paru kalau wabarakatuh cukup assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini apa? Kum. Ini nanti dia. Nah, ya hadir. Kalau biasa tuh, ya biasa tuh. Bisyaraiti makhsusatin. Dengan melakukan sholat tadi dengan syarat-syarat yang ditentukan. Makanya dalam sholat ada syarat-syarat sholat. Ya kan? Ada syarat-syarat sah sholat, ada syarat-syarat sholat. Ada apa? Terus Wa hiya khamsun fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatun min ad-dini bid-darurati. ada juga rukun-rukun sholat, ada sunnah-sunnahnya. Itu semuanya harus kita penuhi, harus kita laksanakan. Syaratnya mungkin di luar sholat,
Tapi kalau rukunnya ketika melaksanakan sholat, nah rukun tadi tidak boleh ada yang tertinggal. Satu saja tinggal di antara rukun, maka tidak sah sholatnya. Seperti ketika membaca Fatihah, itu ada rukunnya, rukun baca Fatihah ada rukunnya. Apa? Di antaranya Fatihah tadi mempunyai tasdid. Ada berapa tasdidnya? Jumlahnya ada 14 tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Kalau satu tasdid saja tidak terbaca, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Makanya untuk menjadi imam pada jamaah, untuk aki-aki balelon menjadi imam, mentang-mentang ini senior, sudah lama puluhan tahun, jadi pun diganti Jadi namun kalau merasa ini bacaan Fatihahnya sudah balelon, lebih baik mundur, ganti yang muda, yang fasih bacaannya. Kadang-kadang bangsa orang begitu kan, seperti muslimah imam yang mau diganti kebaca, ganti kebaca kadang-kadang mundur, ini diganti itu kakaknya beliau. Bukan seperti itu. Jadi harus merasa diri bahwa apa? Kita baca Fatihahnya Gus Balelol, ganti ke generasi muda yang fasih baca Fatihahnya. Ya, terutama generasi muda yang sudah menikah. Sebab kalau orang yang sudah menikah berarti imannya dia sudah sempurna. Kalau belum menikah berarti apa? Masih separuh imannya. Ada yang dekat-dekat itu nama jadi terima daripada akhirnya balelon. Ayah kemudian dekat bacaannya kasar, angkat dia jadi imam. Ya kan? Kenapa demikian? Karena imam adalah membawa makmum. Imamnya tidak sah, makmumnya pun tidak sah. Makanya makmum harus cerdik. Apa cerdiknya? Ketika si imam membaca pakaian, pakaian kurang asli. Terus kemudian pada sholat kata, umat mubarakah jadi imam. Niat mubarakah jadi imam, tapi gerakannya sama dengan imam. Tapi kita niat mubarakah, kan kita tahu bacaan imam dia bacaan sebenarnya alfanya kita itu dipanjang itu sebenarnya kita akan merusak kepada makmum semuanya. Tapi antara yang membatalkan sholat adalah mengetahui batalnya sholat di imam. Kalau mengetahui nggak apa-apa. Ya, kalau kita tahu bahwa imam tadi bacaan yang nggak benar, berarti sholatnya tidak sah, kita membatalkan. Kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Terus. Wal aslu fiha qabla ijma'i ayat. Itu belum. Wahia sholat tadi adalah 5 waktu dalam sehari semalam yang tadi ditentukan oleh agama dengan mudah. Terus diturun dengan mudah. Wal aslu fiha qabla ijma'i ayat. Dan asal tentang diwajibkannya sholat adalah sebelum ada ijma, kesepakatan para ulama adalah berdasarkan kepada ayat-ayat Allah, firman Allah. Apa firman Allahnya? Qawlihi ta'ala wa aqimus salata. Arti firman Allah Ta'ala wa aqimus salah. Aqimu bukan koma. Beda antara kalimat koma dengan akoma. Koma mendirikan, ada sempurna, ada kentut, sabodo, yang penting berdirikan itu koma. Tapi kalimat akoma dia apa? Mendirikan dengan sempurnanya, rukunnya, syaratnya, sunnahnya, wajibnya dipakai kalimat akoma. Makanya Allah berikan dengan kalimat aqimu as-shalah. Dirikanlah oleh kalian dengan sesempurnanya